Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini, guys, akan memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap diri kamu dari segi pekerjaan, asmara, dan keuangan kamu, guys. Sebelum saya mengambil beberapa kartu yang akan saya berikan terhadap diri kamu, saya juga mengingatkan kepada teman-teman informasi dan gambaran yang akan saya berikan terhadap kamu bukan merupakan suatu acuan ataupun suatu keputusan di mana bisa kamu terima ataupun bisa kamu ambil. Saya hanya bisa memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu, tetapi kamu yang menentukan dan kamu pun hanya bisa berencana. Di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, guys, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Nah, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu dengan kartu yang saya pegang ini, guys. Oke guys, kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu di mana kartu yang saya ambil ini bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya lemparkan terhadap keputusan dari teman-teman. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tersebut. Kita langsung saja, guys, terhadap kartu pertama, informasi apa dan gambaran seperti apa yang tertera di dalam kartu pertama ini. Apakah akan bersifat menguntungkan diri kamu atau memang justru kebalikannya yang dimana akan merugikan kamu. Wow, muncul kartu 9 kritik. Kamu bisa melihat sendiri, guys, 4 di kanan, 4 di kiri, dan kamu berada di tengah-tengahnya. Kenapa saya mengategorikannya 4 di kanan dan 4 di kiri? Bisa saja posisi keempat itu baik di kiri ataupun di kanan sedang menghempit kamu, sedang mempojokkan kamu, sedang memberikan kamu situasi di mana situasi tersebut kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ibaratnya diri kamu masih mengalami suatu pemikiran yang kacau. Apakah pemikiran yang kacau ini dibuat oleh orang lain atau memang kamu yang membuatnya atau memang pasangan kamu yang membuatnya? Setidaknya dengan keluarnya kartu ini, guys, ada seseorang yang sedang menerima suatu beban ataupun suatu masalah yang sedang dia pikirkan. Kalau saya mengkaitkan diri kamu dari segi asmara terhadap kartu yang saya pegang ini,
Bisa saja asmara kamu itulah yang membuat suatu permasalahan terhadap pemikiran kamu, di mana ketika asmara kamu bermasalah, itu ada kaitannya terhadap segi finansial kamu. Kenapa saya mengategorikannya ada kaitan terhadap segi finansial kamu? Karena dari kedua belah pihak, saya melihat salah satu pihak inilah yang menjadi sumber pencarian dia. Kalau saya berbicara dari segi hubungan rumah tangga, dan saya sempat berbicara tadi, seseorang menjadi sumber pencarian dia karena memang dengan dia menjadi sumber pencarian kamu, atau memang dari dia kebutuhan kamu, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu tidak bisa melawan dia. Kamu tidak bisa berkomunikasian terhadap dia walaupun dia berbuat salah terhadap diri kamu. Kamu hanya bisa diam, duduk manis sambil melihat dan sambil menangis. Dan sambil bertanya-tanya, mau sampai kapan sih saya menikmatin perasaan seperti ini? Kalau saya berbicara dari segi LDR, mungkin ada satu pihak yang sudah terlalu banyak berkorban, telah banyak memperjuangkan, di mana kategori berkorban itu bisa saja dari segi materi. Ketika kamu memberikan materi kamu terhadap pasangan kamu, yang dimana diri kamu tidak tahu apa yang dia perbuat, karena memang komunikasi yang membuat diri kamulah yakin terhadap dia. Dengan apa yang kamu berikan terhadap dia, memunculkan suatu pertanyaan dan memunculkan suatu beban, di mana beban itu, kenapa saya harus bisa memberikan materi terhadap diri dia sementara saya pun masih kekurangan. Itu yang kamu pikirkan, guys. Kalau saya berbicara dari segi kamu yang sedang sendiri, dengan kemunculan kartu ini, sebenarnya diri kamu itu akan kehadiran seseorang tamu. Tetapi tamu tersebut datang terhadap diri kamu, kamu tidak meresponnya. Karena memang kamu terlalu banyak kriteria, kamu terlalu banyak yang kamu tuntut, sehingga dengan kehadiran tamu tersebut, dia pun berpikiran, apa-apaan sih kamu? Belum apa-apa aja kamu udah banyak menuntut. Bagaimana mungkin nanti ketika ada hubungan serius? Kalau saya berbicara dari segi keadaan finansial kamu, baik yang berbina hubungan rumah tangga, baik yang dari segi sendiri ataupun dari segi single parent, ada suatu beban atau suatu permasalahan yang memicu diri kamu agar bisa melangkah untuk kedepannya, agar bisa berpikiran, saya harus bisa ini. Karena kartu ini menggambarkan seseorang yang sedang ada masalah. Masalah itu yang dia pendam, yang dia terima dan ia simpan. Tidak tahu harus sama siapa dia ceritakan dan tidak tahu harus sama siapa dia luapkan. Nah, dengan kemunculan kartu 9 keriting ini, guys, bagaimana kartu di bawahnya? Faktor apa yang membuat diri kamu itu menerima suatu masalah atau kamu menanggung sebuah beban yang sangat besar? Muncul kartu Jack Keriting. Bisa saja kartu Jack Keriting ini, guys, saya gambarkan terhadap
pihak laki-laki ataupun pihak perempuan ataupun pihak orang lain. Nah, kalau saya mengkaitkan kartu Jack keriting ini terhadap 9 keriting ini yang membuat diri kamu itu menerima suatu masalah atau diri kamu menerima suatu beban, di mana beban itu berupa tanggung jawab karena memang seseorang inilah yang membuat di itu semua. Jack keriting, guys, di mana seseorang itu telah pergi dengan kemauan dia, tetapi dia berpikiran, ah kamu mampu kok, lebih bagus saya mencari orang di luaran sana, saya mencari kepuasan dulu, dan saya tidak akan mau bertanggung jawab. Ini dia guys, seseorang bisa saja yang berkuasa. Nah, dengan kedua kartu ini, kemunculan kedua kartu ini, bagaimana kartu di bagian keduanya? Wow, muncul 2 diamond. Nah guys, di bagian kedua muncul kartu 2 diamond, di mana 2 diamond ini seakan-akan memberikan suatu reaksi, di mana reaksi tersebut terhadap 2 sisi. Di mana guys, sisi pertama ada seseorang yang berpikiran, saya pergi kamu bakalan bisa kok untuk menjalankan kehidupan kamu. Kamu akan bisa kok bertanggung jawab terhadap ikatan tersebut, di mana ikatan itu sudah berupa anak. Kamu akan bisa bertanggung jawab. Lebih baik saya pergi dulu untuk menikmati rasa kepuasan saya terhadap pihak ketiga atau memang orang lain, dan saya pun melihat diri kamu mampu kok, mampu lancar. Seseorang berpikiran terhadap itu guys, di sisinya, di sisi lain. Tetapi di sisi lain, ketika saya melihat kartu ini, seseorang pun berpikiran, walaupun dia sudah menerima yang namanya perbuatan itu menjadi permasalahan di kehidupan dia, dia berharap hubungan itu masih bisa dipertahankan. Karena dia berpikiran juga ketika hubungan ini bisa dipertahankan, karena ada ikatan tersebut sudah menghasilkan anak, dan anak ini butuh yang namanya tanggung jawab. Ini dia guys. Tetapi kalau saya mengangkat kedua kartu ini dan meletakkan kartu ini di sini guys, dan berbicara dari segi pekerjaan kamu, mungkin ada satu pihak yang saya lihat di sini sedang berusaha memberikan suatu doktrin atas nama diri kamu. Dengan doktrin yang dia berikan, orang lain pun berpikiran apakah ini benar atau tidak. Kalaupun memang dia benar dengan perkataan atau dengan doktrin dia, kenyataannya berbeda. Di pihak lain, kalaupun memang ini doktrinnya menyatakan salah, tujuannya apa? Gitu. Kalau saya berbicara dari segi hubungan LDR dengan ketiga kartu ini, hubungan kamu sebenarnya antara nyaman ataupun tidak nyaman. Kamu berpikiran semoga ada perubahan dan semoga hubungan saya ini tidak ada pihak yang dirugikan dan selalu lancar. Ini dia guys. Nah, kalau saya menutup kedua kartu ini dan masih mengangkat kedua kartu 2 diamond ini,
Dimana dua diamond ini saya gambarkan sebagai pilihan ataupun kelancaran. Kelancaran itu berupa apa? Wow, 10 love. Keluarga, kebahagiaan, persahabatan, kenyamanan, kemakmuran. Wow. Tadi saya sempat berbicara kepada diri kamu, guys. Ada seseorang yang masih berpikiran, saya akan mempertahankan hubungan ini karena ketika saya masih mau mempertahankan ini, ada suatu kebahagiaan yang akan terjadi. Dia menunggu kapan momen itu terjadi. Bukan hanya menunggu momen kebahagiaan, tetapi di sisi lain pun dia merasa ada suatu kenyamanan juga yang akan diberikan mantan pasangan dia terhadap dia. Kebahagiaan, kenyamanan, kemakmuran, dia menunggu hal ini, guys. Kapan ini bisa kembali terjadi? Nah, dengan kemunculan kartu ini, guys, kartu di sampingnya bagaimana? Apakah memang dengan kamu menunggu rasa kenyamanan itu, apakah terjadi atau tidak? Karena perasaan saya tidak yakin. Muncul kartu Joker. Joker, guys. Joker. Sekali lagi saya bilang Joker. Kamu berharap, kamu menunggu, tetapi Joker ini menghancurkannya. Joker ini menghancurkan harapan kamu. Joker ini menghancurkan ekspektasi kamu. Joker ini bisa saya kaitkan terhadap laki-laki ataupun terhadap perempuan ataupun pihak lain. Ada seseorang yang menghancurkan harapan kamu. Saya tidak tahu siapa yang menghancurkan ini, tetapi kemunculan Joker ini cukup jelas menggambarkan terhadap diri saya satu orang yang berusaha untuk menghancurkannya. Nah, bagaimana di bagian ketiga? Apakah kemunculan Joker ini apa maksudnya? Wow. Muncul kartu King Diamond. Berarti yang menghancurkan itu benar satu orang yang masih memiliki kekuasaan atas diri kamu. Dia telah menghancurkannya semua, guys. Nah, kehancuran apa yang membuat itu? Apakah dia ada permainan terhadap pihak lain atau memang dia sedang berpetualang? Wow. Muncul kartu King Love. Dia memiliki pasangan di luar dari kamu, sehingga dia pun menghancurkan harapan kamu dan menghancurkan ekspektasi kamu, sehingga kamu ditinggalkan, sehingga membuat diri kamu penuh dengan beban, penuh dengan masalah, penuh dengan pikiran yang kacau. Dia telah pergi terhadap pihak lain. Telah pergi, guys. Kartu terakhir bagaimana? Wow. Mantap jiwa.
Mantap jiwa guys, kartu terakhir. Saya menutup kartu ini. Saya menutup kartu ini. Saya mengangkat ketiga kartu ini guys. Di mana seseorang tersebut terhadap pihak ketiganya sudah memiliki komitmen. Komitmen. Kamu bisa mengartikan sendiri apa bahasa komitmen tersebut. Bisa saja komitmen ini sudah berupa ikatan yang resmi dan sudah menghasilkan anak. Dua love yang muncul, hati dia dan hati pihak lain sudah menyatu. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.